Assalamualaikum Ustadz Adenannya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz, taqabbalallah minna wa minkum. Selamat hari raya, mohon maaf lahir dan batin, Ustadz. Ya, sama-sama. Ya, Ustadz, ini umat baru saja melewati pelaksanaan puasa Ramadan, ya. Kemudian ini sudah masuk hari raya di bulan Syawal. Tapi di bulan Syawal ini katanya ada ada ibadah lain, yaitu puasa juga, tapi puasa 6. Nah, ini boleh digambarkan kepada pendengar kami bagaimana sebetulnya puasa Syawal ini, Ustaz? Baik, terima kasih. Pertama, kita ingin sampaikan bahwa puasa Ramadan itu memang mendidik kita supaya kita itu berlanjut dalam kebaikan. Jadi ada proses keberlanjutan. Artinya memang Ramadan ini dia mendidik karakter kita, melahirkan karakter baru yang positif. Di antaranya adalah keberlanjutan dalam kebaikan. Maka yang ditanamkan itu adalah istiqamah setelah Ramadan. Jadi istiqamah ini menjadi penting dalam kehidupan kita, khususnya dalam konteks ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dituntut setelah Ramadan itu, satu, menjaga pahala yang sudah dikumpulkan, merawat, menjaga, melestarikan, jangan sampai habis. Jangan sampai habis Ramadan, habis pahalanya juga, gara-gara mungkin silaturahmi. Ya. Mestinya silaturahmi itu menambah pahala, bukan mengurangi pahala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah istiqamah. Istiqamah. Maka yang dituntut adalah melanjutkan kebaikan-kebaikan setelah Ramadan. Memang puasa Ramadan tidak ada lagi, tunggu tahun depan ya. Tapi puasa kafarah masih ada, puasa qadha masih ada, puasa nazar masih ada, puasa sunat Senin Kamis masih ada, puasa Arafah masih ada, 10 hari awal Zulhijjah masih ada, Muharram masih ada, termasuk di dalam bulan ini ada puasa 6 hari. Jadi itu yang dituntut. Jadi memang maka kata Nabi, siapa orang yang melaksanakan puasa Ramadan, kemudian dia melanjutkan 6 hari pada bulan Syawal, kasiyamid dahri, maka dia dianggap seperti telah berpuasa setahun penuh. Jadi memang Ramadan ini mendidik adanya keberlanjutan ibadah, puasa misalkan. Atau ibadah yang lain, tarawih mungkin nggak ada lagi, tapi qiyamul lail, salat malam, salat tahajud itu masih ada. Jadi perlu dilanjutkan kebaikan-kebaikan seperti itu. Dan saya sering sampaikan bahwa beribadah itu kadang memang berat bagi kita yang awam ini, tapi istiqamah itu lebih berat. Jadi perlu istiqamah dalam kebaikan, dan salah satunya adalah dengan melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal yang Nabi umpamakan seperti kita telah melaksanakan puasa setahun penuh. Bukan setahun penuh puasanya, seperti setahun penuh. Seperti pahalanya seperti itu ya, Ustaz? Pahalanya seperti setahun penuh kita berpuasa. Katanya Ustaz, itu yang pertama. Yang kedua, jadi kita harus pahami bahwa puasa ini kan sebenarnya dia menjadi kebutuhan dasar manusia sebenarnya. Bahkan bukan hanya manusia, tapi kebutuhan dasar makhluk hidup. Jadi karena kebutuhan puasa ini, maka puasa ini nggak cukup dengan Ramadan saja. Ramadan itu hanya momentum untuk mendidik kita supaya kita ini terbiasa melanjutkan puasa setelah Ramadan. Jadi karena ini memang kebutuhan puasa ini. Kebutuhan dasar kodrat kita manusia, bahkan makhluk hidup, adalah berpuasa. Maka melanjutkan puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Yaumul Bid, puasa Arafah, termasuk puasa 6 hari. Jadi sehingga aktivitas berpuasa ini menjadi penting. Jadi ada seorang tabib dulu di Arab itu namanya Ibnu Khaldah. Ibnu Khaldah ini dikutip pendapatnya oleh Profesor Wahab Az-Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatu pada bab siam, bab puasa. Ya, ungkapan itu menarik. Katanya adalah perut ini rupanya sumber penyakit. Kata dokter Arab ya. Jadi perut kita ini sumber penyakit, dan cara untuk supaya menghilangkan penyakit itu adalah dengan puasa. Berarti kalau kita bisa bayangkan, kalau seandainya setiap bulan kita ada berpuasa, walaupun tidak setiap hari, minimal Senin Kamis itu puasa, puasa Yaumul Bid,
maka pasti kita ini akan sehat hidupnya. Pasti akan sehat. Pasti akan sehat. Obesitas akan menurun. Ini penyakit-penyakit obesitas, kemudian penyakit-penyakit mungkin lambung yang pasti yang sudah dekat dengan kita ini, mestinya akan hilang penyakit-penyakit ini. Nah, cuman kadang itulah prosesnya adalah tidak berlanjut kebaikan itu. Itu masalahnya saja. Iya. Makanya tidak full tidak sempurna penyembuhan penyakit sesuatu penyakit lagi. Akhirnya kan yang disampaikan oleh guru-guru kita, bahkan dokter-dokter, bahwa puasa ini menyehatkan. Rupanya setelah puasa kambuh lagi lambung, karena memang nggak kita lanjutkan puasa itu. Itu masalahnya. Jadi yang dimaksud tadi kebutuhan itu sebetulnya untuk kesehatan ini, Ustaz ya? Iya, untuk kebutuhan. Jadi puasa ini kan bisa melatih kita secara kodrat, ini melatih banyak hal. Melatih kematangan emosi, itu pertama dulu, kematangan emosi kita, sehingga kita orang puasa ini kan dimarahin orang nggak marah kita, ada orang bodoh datang kepadamu menghinamu, Nabi mengatakan katakan kepadanya ini saim, aku lagi puasa. Nah itu diantaranya. Jadi melatih emosi, kematangan emosi kita ini hanya bisa dilakukan dengan puasa. Nggak mungkin kita bisa latih emosi dengan kenyang, pasti dengan lapar. Kalau lagi kenyang nggak bisa dilatih emosi. Emosi itu hanya bisa dilatih dengan lapar. Dengan lapar, lapar. Makanya orang kenapa orang emosi marah cepat ini? Karena lapar. Tapi ketika sedang lapar itu bisa dikendalikan emosinya. Makanya negara-negara yang banyak demo, negara-negara lapar. Jadi memang perut ini penting ya. Jadi ketika lapar inilah kalau bisa kita kendalikan dikala lapar, maka dikalahkannya yang lebih mudah mengendalikannya. Iya. Iya, ini tapi beda laparnya, Ustaz. Kalau itu memang lapar betul-betul lapar, kalau ini laparnya karena Allah Ta'ala. Jadi dia sabar gitu, Ustaz. Itulah memberikan. Jadi lebih banyak efek besar. Jadi kematangan emosi, kemudian kesehatan kan, kesehatan itu berpengaruh, bahkan termasuk belanja rumah tangga Pak Bara sebenarnya. Iya, betul, Ustaz. Jadi sebenarnya hidup kita ini nggak perlu susah-susah. Kenapa gaji belum keluar? Jadi cuma karena kita perutnya ini kenyang terus, jadi sehingga sebulan terlambat, 1 hari aja terlambat masuk gaji itu susah gitu. Padahal kan sebenarnya kan niat puasa aja, cuman tidak. Jadi kebutuhan dasar itu tidak kita berikan. Makanya ya berdampak fisik dan psikis puasa itu. Iya. Luar biasa sekali sebetulnya, Ustaz ya. Kalau memang benar-benar diterapkan betul-betul menjadi sebuah kebutuhan yang baik sebetulnya. Iya, betul. Bukan kadang-kadang makan juga kebutuhan, kadang-kadang kebutuhan yang berlebihan. Le melengkap lah ya, Ustaz. Jadi efek. Maka kita senang Pak Wara. Jadi kita senang sekali ketika masjid-masjid memfasilitasi buka puasa Senin Kamis misalkan. Itu kan sesuatu memang sedang mendidik umat Islam ini, khususnya kita ini orang Aceh ini, supaya memang kita ini peka terhadap satu kodrat manusia ini yang sudah kita lupakan, yaitu puasa. Baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Yep. Pencerahannya ya. Sukses selalu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.